Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sekarang kita masuk ke bab terakhir sebelum UTS, yaitu mengenai bentuk tak tentu dan integral tak wajar. Di dalam bab ini ada dua subbab. Yang pertama adalah limit bentuk tak tentu dan yang kedua integral tak wajar. Nah, yang pertama limit bentuk tak tentu. Di sini kita akan bertemu dengan bentuk-bentuk limit yang ya namanya tak tentu gitu ya. Jadi dia entah 0/0 atau tak hingga per tak hingga, terus 0 dikali tak hingga. Jadi kita akan mempelajari bagaimana sih kita menyelesaikan bentuk-bentuk tersebut gitu ya, yang 0/0, tak hingga per tak hingga, kemudian 0 dikali tak hingga, ya ini kan tidak tentu gitu. Nah, di sini kita akan belajar cara menyelesaikannya. Kita langsung aja. Yang pertama adalah apabila kita bertemu dengan, nah ini 0/0 dulu ya, 0/0. Jadi misalnya ada fx dan gx. Kemudian limit x menuju u-nya sama-sama menuju 0. Gitu. Nah, tapi jika limit turunannya ada ya, jadi kan kalau fx sama gx sama-sama 0, kalau kita mau cari limit fx per limit gx, dia jadinya 0/0 ya kan, 0/0. Nah, makanya di sini dilanjutkan bahwa berarti kalau limit turunannya ada ya, f aksen per g aksennya ada, maka berlaku aturan L'Hopital ya, yang dikenal dengan aturan L'Hopital, bahwa limit x menuju u fx per gx akan sama dengan limit x menuju u f aksen x per g aksen x. Syaratnya tadi harus sama-sama 0 ya, harus 0/0 baru aturan L'Hopital ini berlaku. Kita lihat ke contohnya. Nah, ini ada 3 contoh ya. Yang pertama, limit x menuju 3x kuadrat min 9 per x kuadrat min x min 6. Nah, ini jelas kalau kita masukin 3 ke dalam x-nya ya, yang atas jadi 0, yang bawah juga jadi 0 kan ya. Ini jadi 9 kurang 9, yang ini jadi 9 kurang 3 kurang 6, jadi 0/0. Nah, oke, berarti boleh nih kita masukin ya L'Hopital. Kita turunin. Jadi 2x per 2x min 1. Kita masukin x menuju 3-nya, jadilah kita dapat 6/5. Nah, yang kedua, x menuju 0, tangan 2x per ln 1 plus x. Kalau kita masukin ya, tangan 0, kita dapat 0, kemudian ln 1 adalah 0 juga. Nah, berarti kan dia 0/0 juga ya. Berarti berlaku nih L'Hopital, boleh kita turunin. Tangan turunannya sekan kuadrat, jadi 2 sekan kuadrat 2x, ln turunannya 1 per, jadi 1 per 1 plus x. Udah, kalau udah diturunin sekali dan udah dapat hasilnya, kita masukin x menuju 0-nya, jadilah hasilnya adalah 2. Nah, yang terakhir, sin x min x per x pangkat 3. Ini juga jelas nih, ini adalah 0/0. Langsung aja diturunin ya. Diturunin sekali, ternyata cos x min 1 per 3x kuadrat hasilnya. Kita masukin 0, ternyata masih 0. Nah, jadi kalau sudah diturunkan ternyata hasilnya masih 0/0, boleh diturunin lagi. Diturunin lagi ternyata hasilnya masih 0/0, oke, diturunin lagi. Sampai kita dapat hasilnya di sini. Oke, jadi untuk L'Hopital dia boleh diturunkan berkali-kali. Apabila setelah diturunin masih 0/0 gitu ya. Nah, selanjutnya aturan L'Hopital untuk bentuk tak hingga per tak hingga. Jadi selain 0/0, L'Hopital juga berlaku apabila kita punya bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga. Apabila limit x menuju u fx dan limit x menuju u dari gx adalah tak hingga, apabila limit dari turunannya ada, berlaku limit x menuju u fx per gx sama dengan limit x menuju u f aksen x per g aksen x. Contoh, limit x menuju tak hingga x per e pangkat x. Nah, ini jelas berarti x-nya ini tak hingga ya, yang atas tak hingga, yang bawahnya juga tak hingga.
Oke, kita turunin ya. Turunan X adalah 1, turunan E pangkat X adalah E pangkat X. Jadi 1 per tahingga. 1 per tahingga ada hasilnya ya, yaitu 0. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa bentuk tertentu lainnya. Tadi kan 0 per 0 dan tahingga per tahingga. Di sini ada beberapa bentuk tertentu yang lain. Yang pertama adalah 0 dikalikan dengan tahingga. Nah, kalau kita ketemu bentuk 0 kali tahingga, triknya adalah kita ubah dia supaya menjadi 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya bisa dilopitalin, ya kan? Kalau bentuknya udah 0 per 0 atau tahingga per tahingga, kan bisa diterapkan lopital. Kita lihat ke contohnya. Di sini kita punya limit X menuju pi per 2, tangan X, len, sin X. Kalau kita masukin pi per 2, si tangan X ini jadi tangan pi per 2 kan. Tangan pi per 2 adalah tahingga. Kemudian len sin pi per 2 berarti len 1 ya kan. Len 1 adalah 0, berarti ini adalah 0. Ketemu nih kita ya, tahingga dikali sama 0. Nah, ini bentuk tertentu. Berarti kita pengen ubah dia menjadi 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Diubahnya simpel banget, berarti cukup salah satunya antara tangan X atau len sin X ini kita kasih 1 per gitu. Jadi di sini akan saya ubah menjadi limit X menuju pi per 2 dari, saya coba kasihnya tangan X ya yang di bawah. Di sini len sin X per 1 per tangan X. Ya, jadi saya bagi dengan 1 per tangan X. Atau ini kan sama aja kotangan X ya. Kotangan X. Nah, gimana? Kan len sin X tadi ini 0 ya. Nah, 1 per tangan X kan berarti 1 per tahingga ya enggak? 1 per tahingga ini kan 0. Nah, berarti ini udah bentuknya adalah 0 per 0. Kalau bentuknya udah 0 per 0, sah ya untuk kita masukkan, kita kerjakan dengan lopital. Ya, sehingga di sini, nah ini saya minta teman-teman kalau ngerjain tolong kalau diberlakukan hukum lopital dikasih tanda ya. Tandanya bebas. Di sini saya biasanya ada huruf L terus dilingkarin. Jadi ketahuan bahwa di part itu diberlakukan hukum lopital. Oke, kita turunin ya. Berarti di sini kita punya limit X menuju pi per 2. Len sin X diturunin jadi 1 per sin X. Dikalikan dengan turunan dalamnya ya. Sin X turunannya adalah cos X. Nah, di bawahnya kita punya kotangan X yang kalau diturunin dia adalah min kosekan kuadrat X. Atau min kosekan kuadrat X ini di sini adalah min kosekan kuadrat X di sini adalah min 1 per sin kuadrat X. Ya. Nah, sehingga di sini bisa dicoret ya. Kita akan menemukan hasil akhirnya adalah limit X menuju pi per 2 dari min sin X cos X. Ini kita masukin pi per 2-nya, kita dapat hasil akhirnya adalah 0. Gitu. Ya, jadi kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di sini nih. Ada di tahap pertama yang kita mengubah dia jadi bentuk 0 per 0. Supaya memudahkan kita untuk menerapkan lopital gitu ya sebenarnya. Supaya bisa balik ke lopital. Ya, itu untuk bentuk tertentu yang pertama. Selanjutnya kita punya bentuk apa nih? Min tahingga. Min tahingga dikurang dengan tahingga. Ini kan juga tertentu ya karena
Ya kita nggak tahu dia hasilnya berapa, karena tak hingga itu adalah angka yang sangat besar, dikurangi dengan angka yang sangat besar. Nah, kita nggak tahu dia hasilnya belum tentu 0 ya kan, karena tak hingga itu ya angkanya kita nggak tahu berapa. Oke, jadi nah di sini triknya adalah kita akan sebenarnya dikaliin sekawan gitu ya, atau disederhanakan persamaannya. Contohnya di sini ya. Di sebelah kiri ya, kita punya tak hingga ya. Karena dia 1 plus ya. Jadi di sini kan 1 plus dikurangi dengan 1 hasilnya. Di sini 1 per 0 jadinya dia tak hingga. Nah, ini juga dikurangi dengan 1 per lan 1 jadinya 1 per 0 jadinya tak hingga juga kan. Nah, berarti cara penyelesaiannya adalah kita coba ke sini deh ya. Kita kaliin aja, kita samain penyebutnya. Balik lagi, sebenarnya yang kita kejar adalah kita tetap pengen mengerjakannya dengan L'Hopital. Jadi kita akan pastikan dia jadi 0 per 0 atau menjadi tak hingga per tak hingga. Jadi saya samain penyebutnya. Kemudian di sebelah sini kita punya X lan X, di sebelah sini kita akan punya min X plus 1 ya. Nah ini coba kita cek dulu nih, cek dulu bentuknya udah apa. Yang bawah ternyata jadi 1 min 1 ya, 0 dikalikan 0. Yang atas kita punya 0 dikurangi. Jadi ini udah 0 per 0 bentuknya. Kan? Ini 0, yang ini 0. Berarti bentuknya sudah 0 per 0. Berarti kalau udah 0 per 0, bisa kita perlakukan hukum L'Hopital. Oke, seperti biasa saya taruh L di sini. L'Hopital berlaku menjadi limit X menuju 1 plus. Ya, X lan X berarti saya anggap X-nya V, EU, lan X-nya V. Kita akan punya U aksen V. U aksen V kita punya lan X. Plus V aksen U. V aksen diturunin jadi 1 per X. Berarti jadi X dikalikan 1 per X atau 1 ya. Saya tulis dulu aja. Nah, dikurangi dengan turunan X. Turunan X adalah 1, turunan 1 adalah 0. Nah, yang bawahnya sama, berarti di sini saya anggap yang ini U, yang ini V ya, baru kita turunin. Berarti kita akan punya U aksen V. Kita akan punya di sini lan X. Ditambah dengan V aksen U. Lan X diturunin jadi 1 per X, berarti ini X min 1 per X. Oke, coret ya. Jadi di atas tinggal ada lan X doang. Nah, kita samain aja penyebutnya ya. Jadi ini limit X menuju 1 plus lan X per, saya samain X-nya di sini. Jadi X lan X plus X min 1 per X. Gini ya. Nah, X-nya saya pindahin aja ke atas ya. Saya pindahin ke atas. Sehingga ini menjadi X lan X. Tuh. Nah, kita cek lagi nih kalau udah kayak gini, kita cek lagi. Bentuknya kira-kira udah bisa dikerjain belum? Kita masukin satunya. Ternyata yang atas jadi 1 dikali 0 ya, ini 0. Yang bawah juga ternyata 0 masih. Oke, 0 per 0. Kita lakuin apa? Kita lakuin L'Hopital lagi ya. Kita lakukan L'Hopital lagi. Menjadi limit X menuju 1 plus. X lan X, turunannya tadi lan X plus 1. Kemudian di bawahnya kita punya X lan X lagi ya. Jadi lan X plus 1
ditambah turunan X1 ya. Oke, udah bisa kita masukin nih ternyata ya. Kalau kita masukin X menuju 1 plus, yang atas kita punya 1, yang bawah kita punya 2. Nah, dapat. Tuh. Jadi sebenarnya triknya disamain penyebutnya sih ya, gitu, dikali dengan sekawan atau disamakan penyebutnya. Intinya bagaimana kita memodifikasi persamaannya supaya dikembalikan lagi ke dalam 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Oke. Bentuk tertentu, nah ini ya versi rapihnya. Nah yang ketiga bentuk pangkat. Ya, ini ada beberapa contoh bentuk pangkat. Bentuk tertentu yaitu 0 pangkat 0, kemudian tahingga pangkat 0, dan 1 pangkat tahingga. Nah, di sini tetap dia akan kita ubah menjadi 0 per 0 dan tahingga per tahingga. Tapi di sini karena dia pangkat, jadi kita akan menggunakan konsep len. Konsep len, nah di sini karena caranya agak panjang, coba saya jelaskan di whiteboard. Yang pertama, contoh yang pertama, kita punya limit X menuju 0 plus X pangkat X. Nah, kita di sini akan menggunakan len ya, memanfaatkan len. Nah, di sini saya misalkan ya, langkah pertama saya akan misalkan Y-nya adalah X pangkat X. Misal Y adalah X pangkat X. Nah, kemudian saya beri len di kedua sisinya. Jadi len Y sama dengan len X pangkat X. Atau berlaku berarti len Y sama dengan X len X ya, sifat len. Kemudian saya akan kasih limit. Nah, jadi setelah dikasih len dua sisinya, jadi tahap pertamanya tadi dikasih len dulu. Tahap keduanya kita akan kasih limit dulu di kedua sisinya. Karena kita kan ngomonginnya limit tadi ya. Limitnya sesuai sama yang ada di sini. Jadi kita kasih limitnya X menuju 0 plus dari len Y akan sama dengan limit X menuju 0 plus dari X len X. X len X. Oke. Nah, di sini kita akan ubah bentuknya karena ini ternyata hasilnya adalah 0. Nah, ini masih bentuk tertentu gitu kan, 0 dikali len 0. Berarti kita akan ubah dia menjadi seperti yang tadi ya. Jadi salah satunya kita ubah jadi 1 per. Jadi len X per 1 per X gitu. Nah, ini kan bentuknya sudah bisa dilopitalin ya, sudah bisa dilopitalin. Kita lopitalkan. Ini kalau diturunin menjadi limit X menuju 0 plus len X-nya diturunin jadi 1 per X. 1 per X diturunin jadi 1 per X kuadrat. Oke, bisa dicoret. Ternyata hasil akhirnya adalah limit X menuju 0 plus dari X. Oke, ini ada minusnya, berarti jadi min X. Kita masukin X-nya, hasilnya adalah 0. Apa nih yang 0? Yang 0 adalah, tolong diingat, ini ya. Kita baru nyari limit X menuju 0 plus dari len Y adalah 0. Ya, jadi ini persamaan pertama yang kita dapat. Sedangkan yang kita cari adalah ini ya.
Limit X menuju 0 plus dari Y. Ya, ini kan baru ln Y. Ini, sedangkan ini adalah Y. Jadi kita belum dapat hasil akhirnya. Nah, langkah selanjutnya biar kita dapat hasil akhirnya, kita akan kembalikan supaya dia memenuhi yang diminta, yaitu limit X menuju 0 plus dari Y. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita akan menggunakan si fungsi transenden yang kita pelajari kemarin, bahwa kita tahu ada yang namanya E, ya kan? Ada yang namanya E, di mana E pangkat ln Y sama dengan Y. Ya, kita menggunakan ini. Nah, oke. Di sini kita akan masukin bahwa limit X menuju 0 plus dari Y adalah sama dengan limit X menuju 0 plus dari E pangkat ln Y. Nah, ini udah, karena kita di sini ketemu sama bilangan Euler, ya, berarti ini kan bisa berubah menjadi E, limitnya jadi punyanya ln Y, ya kan? X menuju 0 plus dari ln Y. Nah, ya udah, kita kan udah tahu ya, yang ini nih, limit X menuju 0 plus dari ln Y adalah yang ini. Jadi kita bisa tinggal masukin ini sama dengan E pangkat 0 adalah 1. Nah, selesai deh, kita tahu bahwa limit X menuju 0 dari Y, Y-nya tadi X pangkat X ya. Y-nya kan tadi X pangkat X di sini. Nah, berarti ini limit X menuju 0 plus dari X pangkat X adalah 1. Gitu ya, ini untuk bentuk pangkat. Untuk bentuk pangkat. Oke, untuk soal nomor 2, kita punya bentuk yang lain. Bentuknya di sini adalah 1 pangkat tahingga, di mana bentuknya nomor 2 ini adalah limit X menuju 0 plus dari X plus 1 dikalikan dengan kotangan X. Nah, di sini kita tahu bahwa X plus 1 berarti dia adalah 1. Nah, kotangan X dia adalah tahingga, ya kan? Ini 1, ini jadinya tahingga. Sehingga bentuknya adalah bentuk 1 pangkat tahingga. Gitu, kan? Untuk limit untuk 1 pangkat tahingga. Nah, kenapa sih 1 pangkat tahingga itu masuk ke dalam bentuk tertentu? Gitu. Bukankah satu dipangkatin berapapun hasilnya adalah 1, gitu ya? Nah, sekarang coba saya mau approach pemahamannya. Misalnya saya punya beberapa limit yang menuju tahingga. Ya, saya untuk menjelaskan dulu nih, kenapa sih 1 pangkat tahingga adalah bentuk tertentu. Nah, jadi di antara bentuk tertentu, pangkat itu kan kita punya 0, pangkat 0, ya, bentuk tertentu nih. Kemudian ada juga tahingga pangkat 0, ya. Tahingga pangkat 0, gimana caranya tahingga pangkat 0, ya kan? Kemudian, nah yang terakhir bentuk tertentu pangkat itu adalah 1 pangkat tahingga. Biasanya mahasiswa ini bertanya-tanya, kenapa 1 pangkat tahingga menjadi bentuk tertentu? Nah, approach-nya biasanya saya sampaikan dari, coba misalnya kita punya limit X menuju tahingga dari 2 pangkat X yang pertama. Misalnya, kemudian misalnya saya punya limit X menuju tahingga dari bilangan yang sangat kecil 0,1 pangkat X deh. X menuju tahingga nih. Kemudian ada limit X menuju tahingga 1,01 pangkat X. Dan ada juga limit X menuju tahingga dari misalnya yang kurang 0,99 pangkat X. Nah, semua limit ini
Bisa kan kita tentukan? 2 pangkat X deh yang pertama. Dia kan pasti kita akan mengatakan dia adalah tahingga, ya kan? Yang ini juga nih, limit X menuju tahingga 1,01 pangkat X pasti adalah tahingga. Nah, untuk 2 yang di bawah 1 ini, 0,1 pangkat X dipangkatkan menuju tahingga, kita akan mengatakan limitnya akan mendekati 0, ya kan? Limitnya semakin mendekati 0. Dalam artian 0,1 pangkat X kalau dipangkatin terus, dia akan lama-lama akan mengecil mendekati 0. Begitu juga dengan 0,99, dia jadinya mendekati 0. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk bilangan, ya kita kan tahu limit itu harus ada limit kanan sama limit kiri, ya kan? Nah, berarti gimana untuk limit X menuju tahingga dari 1 pangkat X? Ya kan? Berarti kita nggak bisa serta-merta menyatakan dia hasilnya adalah 1. Karena ternyata approach-nya kelihatan dong kalau dari kanan sama dari kiri, hasilnya beda, ya kan? Nggak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau ngasih approach, misalnya saya menyatakan limitnya dalam fungsi, ya. Ini approach yang pertama. Approach yang kedua, misalnya saya punya fungsi limit X menuju A dari fx adalah 1, dan limit X menuju A dari gx adalah tahingga. Kemudian yang paling kita tahu adalah limit X menuju A dari fx pangkat gx. Nah, kalau kayak gini kan bentuknya jadi 1 pangkat tahingga, ya. 1 pangkat tahingga. Nah, ini bisa dikatakan sebenarnya yang nggak ada kesimpulan. Kenapa? Karena gini, saya kasih contoh fungsinya. Misalnya limit X menuju 0 plus dari E pangkat X pangkat C pangkat X. E pangkat X, E pangkat 0 adalah 1, ya. C pangkat X berarti ini tergantung C-nya berapa, ya. Tapi dia akan menjadi plus minus tahingga. Nah, jadi ini bentuknya adalah ya 1 pangkat plus minus tahingga. Nah, sedangkan si bentuk E pangkat X pangkat C pangkat X ini kan bisa banget saya ubah jadi limit X menuju 0 plus E pangkat X dikalikan C pangkat X, ya kan? Coret. Oh, ternyata jadinya limit X menuju 0 plus dari E pangkat C. Jadi E pangkat C, gitu kan? Ternyata hasilnya bukan 1 loh, 1 pangkat tahingga tuh. Ya, ini kan bentuknya 1 plus minus tahingga. Ternyata hasilnya malah jadi E pangkat C. Jadi, kenapa tadi saya bilang bahwa ternyata limit 1 pangkat tahingga itu nggak bisa dengan logika kita kan 1 pangkat berapapun hasilnya 1. Tapi ternyata kalau dia dipangkatkan dengan sangat besar dan dilimitkan, ya kan, limit itu kan hanya mendekati, ya, mendekati. Jadi ada fungsi di sini, berarti kita punya fungsi yang mendekati 1, ada fungsi juga yang mendekati tahingga, mereka saling dipangkatkan. Oh, ternyata ya hasilnya bukanlah 1. Gitu. Makanya di sini dia menjadi sebuah bentuk tertentu. Oke, itu intronya ya untuk 1 pangkat tahingga. Sekarang kita kembali ke soalnya. Nomor 2, kita punya limit X menuju 0 plus dari X plus 1 pangkat kotangan X. Sama seperti tadi, berarti kita akan dilenkan dulu, ya. Yang pertama, kita lenkan dulu. Misal, Y adalah X plus 1 pangkat kotangan X. Kita lenkan dua sisinya. Len Y sama dengan kotangan X langsung saya taruh di depan. Kotangan X dikalikan dengan len X plus 1, ya. Karena kotangan X-nya adalah pangkat, ya, jadi boleh saya taruh di depan. Supaya nanti ketika dilimitkan bentuknya menjadi 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Ya, di sini saya mau pakai 0 per 0. Jadi saya ubah bentuknya menjadi len X plus 1 per kotangan X. Per tangan X.
Jadi kotangan X-nya saya rubah bentuknya menjadi 1/tangan X. Ya, yang kotangan X saya rubah bentuknya. Oke, kalau udah, ini langkah pertama dikasih len Y. Tadi langkah kedua adalah kita kasih limit, ya kan? Limit yang sesuai. Berarti limit X menuju 0 plus dari len Y adalah limit X menuju 0 plus dari len X plus 1/tangan X. Bentuknya apa nih? Bentuknya 0/0 ya. 0/0, boleh langsung kita kasih L'Hopital. Nah, dia menjadi limit X menuju 0 plus dari 1/X plus 1. Tangan X kita turunin jadi secant kuadrat X ya. Oke, kita masukin nolnya. Ternyata hasilnya adalah 1 ya. Oke, kembali lagi tadi kita punya persamaan E pangkat len Y sama dengan Y. Berarti kita akan mencoba mencari limit X menuju 0 plus dari X plus 1 kotangan X. Ini adalah sama dengan limit X menuju 0 plus dari Y yang sama dengan limit X menuju 0 plus dari E pangkat len Y. Kita masukkan ke dalamnya limitnya jadi E pangkat limit X menuju 0 plus dari len Y, di mana ini tadi sudah kita cari di sini ya, hasilnya adalah 1, berarti boleh langsung kita masukkan. Ini hasilnya adalah E pangkat 1 alias adalah E. Oke, selesai ya. Hasil akhirnya adalah E. Oke, ini. Nah, itu tadi untuk contoh soalnya, 2 udah saya bahas ya. Dua-duanya udah saya bahas. Nah, tinggal di sini ada bentuk-bentuk lain yang di sini saya tuliskan. Sisanya selain bentuk pangkat yang saya tuliskan di sini adalah sebuah bentuk tentu. Jadi kalau ngerjain limit dicek benar-benar bentuknya apa, apakah bisa dikerjakan langsung atau harus menggunakan formulasi tertentu ya. Jadi kalau bentuknya bisa dikerjain langsung sih langsung aja ya. Kalau nggak bisa ya berarti harus menggunakan bentuk tertentu yang saya jelaskan di sini. Oke, untuk bagian pertama selesai sampai di sini. Terima kasih.